Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidul Kohar. Nama panggilan saya Abid. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 4. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek mikro teaching atau dalam mata kuliah pembelajaran mikro untuk memenuhi tugas akhir semester 4 ini. Baik, terima kasih. Silakan disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Untuk pagi hari ini mengawali pelajaran, silakan diawali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah dari kelas ini, kelas 8B, ada yang tidak hadir di hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, silakan dibuka halaman 17. Anak-anak, apakah kalian tahu sujud? Ya, sujud adalah merupakan gerakan dari sholat, boleh, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, sujud definisi menurut di buku ini adalah sujud berarti pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai tanah. Jadi posisi kepala kita itu berada di tanah sejajar dengan lutut, sejajar dengan kaki, begitu. Kemudian Pak Adib mau menjelaskan tentang macam-macam sujud di luar sholat fardu dan sholat sunnah. Maksudnya yaitu di luar dari rukun-rukun sholat fardu dan rukun-rukun sholat sunnah. Emangnya ada Pak? Ada. Nah, di sini ada yang namanya sujud sahwi. Kemudian yang kedua sujud syukur. Kemudian yang ketiga sujud tilawah. Oke anak-anak, untuk sujud yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita melakukan lalai atau lupa di dalam sholat. Untuk hukum daripada sujud sahwi ini adalah sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang namanya sunnah. Sebab daripada kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi adalah yang pertama adanya keraguan kita di dalam sholat. Misalnya sholat zuhur, tadi dapat berapa ya? 3 apa 4? Nah, di sini timbul pertanyaan pada akhir sholat tadi. Apa saya dapat 3, apa dapat 4? Nah, kalau kamu yakin dapat 3, kamu harus menambahi 1 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, adanya penambahan atau pengurangan. Penambahan atau pengurangan dalam, misalnya contohnya sujud kan ada 2 kali dalam setiap rakaat. Sujud pertama, kemudian duduk di antara sujud dan sujud lagi. Nah, misalnya kalian lalai atau lupa dalam melakukan sujud. Saya tadi sujud sudah dapat 2, apa dapat 1, misalnya sudah dapat 2, tapi ada penambahan. Saya tambahin mana? Saya tambahkan lagi 3 kali sujud. Gak apa-apa karena itu memang lupa. Akhirnya kamu menambah sampai 3, tapi dalam keadaan yang lalai. Berarti kamu disunahkan di akhir sholat nanti itu untuk mengerjakan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sunnah abad. Apa sih pekerjaan yang di dalam sholat itu sunnah abad? Contoh yang konkret paling umum adalah tasyahud awal pada sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, tasyahud awal ini kadang-kadang kita lalai atau tidak memperhatikan sholat kita, atau kita membayangkan sesuatu, akhirnya tahiyat yang awal atau tasyahud yang awal kita lupakan. Ternyata aku tadi sudah dapat 2 rakaat tapi aku langsung berdiri, nggak tasyahud awal dulu. Jadi kamu berdiri di rakaat yang ketiga, di rakaat yang kedua tanpa tasyahud awal. Paham anak? Alhamdulillah. Untuk tata caranya, tata cara sujud sahwi adalah
dilakukannya sujud sahwi ini setelah tasyahud akhir. Itu dilakukan sujud dan membaca sujud seperti bacaan subhanallah yanamu wala yasbu. Itu, dan itu dilakukan di 2 kali sujud dan 1 kali duduk di antara 2 sujud sahwi. Oke, itu tata caranya. Oke, baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan silakan kalian buat kelompok seperti biasanya. Ya, jadi nanti kelompoknya cari masalah dalam sholat ketika kita lalai. Per 1 kelompok 1 masalah dalam sholat. Kemudian contohkan dengan sholat fardu atau sholat sunnah. Contohkan dan lakukan sesuai dengan masalah kalian masing-masing. Baik, silakan mulai berdiskusi. Kemudian setelah diskusi saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu kita praktek. Oke, baik, sudah selesai anak-anak? Iya Pak, sudah. Oke, silakan untuk kelompok 1. Kamu maju ke depan dan mempraktekkan, kemudian menjelaskan apa masalah kalian di dalam sholat tersebut. Baik, kelompok selanjutnya. Ya, bagus. Selanjutnya. Ya, bagus. Oke, baik anak-anak semuanya. Terima kasih untuk kerjasamanya di dalam diskusi dan mengerjakan kelompok ini dengan praktek sholat sujud sahwi. Untuk pengertian lebih detailnya lagi, sujud sahwi ini dilakukan ketika di dalam sholat kita itu melakukan kelalaian dan lupa. Kemudian kita tebus atas kelalaian kita itu dengan sujud sahwi. Itu kesimpulannya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan tanya anak-anak. Sudah paham Pak? Oh iya, terima kasih. Baik, untuk sekian pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan besok kita membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Anak-anak jangan lupa ya, untuk pertemuan di pekan selanjutnya kita membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Jangan lupa dipelajari di rumah. Dan jangan lupa untuk pembahasan hari ini sujud sahwi itu kamu pelajari lagi di rumah. Baik, sekian dari Pak Abi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.